Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Widyaningsih dengan NPM 21130537171 dari kelas 3C. Jadi di sini saya akan membuat video cerita rakyat yang berjudul Cindelaras, cerita rakyat dari Jawa Timur untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teori Apresiasi dan Sastra Anak yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fuad M.Hum dan Ibu Siska Megadiana MPD. Cindelaras. Pada zaman dahulu di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati dan seorang selir yang cantik. Tetapi kecantikan selir tidak sama dengan hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri terhadap permaisuri. Kedua istri raja tersebut tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatannya untuk menggantikan posisi permaisuri. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri, pikirnya. Selir pun bekerja sama dengan seorang tabib istana. Untuk melaksanakan rencananya, Selir pun berpura-pura sakit parah. Tabib istana segera dipanggil. Setelah memeriksa, raja pun menanyakan apa yang terjadi. Sang tabib mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, kata sang tabib. Baginda menjadi murka mendengar penjelasan tabib istana. Ia segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan belantara. Sang patih pun segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tetapi patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya sang patih sudah mengetahui niat jahat Selir Baginda. Tuan Putri tidak perlu khawatir, hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh, kata patih. Untuk mengelabui raja, sang patih pun melumuri pedangnya dengan darah kelinci yang ditangkapnya. Raja pun mengangguk puas ketika sang patih melapor kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan kemudian berada di hutan belantara, lahirlah seorang anak permaisuri. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah berteman dengan binatang penghuni hutan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Raja Wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku, pikir Cindelaras. Setelah 3 minggu, telur itu menetas. Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan rajin. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada suatu keanehan, bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa ayahnya Raden Putra. Cindelaras pun sangat takjub mendengar kokok ayam dan segera memperlihatkan pada ibunya. Lalu, ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan Selir Baginda. Setelah diizinkan ibunya, Cindelaras pergi ke istana ditemani dengan ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang menyabung ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam tersebut. Ayo, kalau berani adulah ayam jantanmu dengan ayamku, tantangnya. Baiklah, jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan milik Cindelaras bertarung dengan perkasa, dan dalam waktu singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh. Berita tentang kehebatan ayam Cindelaras tersebut tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuluh hulu balangnya untuk mengundang Cindelaras. Kata Cindelaras dengan santun, "Hamba menghadap paduka. Anak ini tampan dan cerdas, sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata," pikir Baginda. Cindelaras pun mengadu dengan ayam Raden Putra dengan satu syarat, jika ayam Cindelaras kalah, maka ia bersedia
terpacung kepalanya. Tetapi jika ayam jantannya menang, maka setengah kekayaan Raden Putra menjadi milik Cindelaras. 2 ekor ayam tersebut pun bertarung dengan gagah dan berani. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras pun berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorak mengeluhkan Cindelaras dan ayamnya. "Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kamu sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra. Cindelaras pun kemudian membungkuk seperti membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Tidak beberapa lama, ayamnya segera berbunyi, "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang, membuat Raden Putra terperanjat mendengarnya. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar Baginda, nama hamba Cindelaras, ibu hamba adalah permaisuri Baginda." Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. "Aku telah melakukan kesalahan," kata Baginda. "Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku," lanjut Baginda dengan murka. Kemudian, selir Raden Putra pun dibuang ke hutan. Raden Putra segera memeluk anaknya dan meminta maaf atas kesalahannya. Setelah itu, Raden Putra dan bulu balangnya segera menjemput permaisuri ke hutan. Akhirnya, Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras dapat berkumpul kembali. Setelah Raden Putra meninggal, Cindelaras menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja dan ia memerintah negerinya dengan adil dan bijaksana.